Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama yaitu Rizky Rinjani, yang kedua Rizka Nurlaila, yang ketiga saya sendiri yaitu Widim Aziza. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang mengenai pengelolaan pengetahuan dan meningkatkan proses pengambilan keputusan. Apa sih pengelola pengurusan itu? Pengetahuan adalah konsep pengalaman dan pendekatan yang memberikan kerangka dasar untuk menciptakan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi. Nah, sistem manajemen pengetahuan ini sistem yang mendukung penciptaan, pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran keahlian dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Bidang manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu bidang yang paling cepat berkembang dalam investasi, piranti lunak, perusahaan, dan pemerintahan. Pengetahuan dapat tersimpan dalam email, voicemail, gambar, dan dokumen tak terstruktur atau berstruktur. Nah, dimensi pengetahuan yang paling merupakan sifat individual sekaligus sifat kolektif dari suatu perusahaan. Jenis sistem manajemen pengetahuan juga sistem serbaguna yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menyampaikan pengetahuan dan muatan digital. Untuk menyusun dan menyimpannya, dokumen terstruktur dan tidak berstruktur, beserta objek pengetahuan lainnya. Sistem ini menyediakan basis data. Nah, tipe keputusan ada 3, yaitu keputusan tidak berstruktur, di mana keputusan yang pengambil keputusan harus memberikan pertimbangan dan evaluasi. Yang kedua yaitu keputusan terstruktur. Ini sifatnya berulang, rutin, serta melibatkan prosedur yang jelas dalam menanganinya. Yang ketiga yaitu keputusan semi terstruktur, yang hanya sebagian masalahnya mempunyai jawaban yang jelas serta dengan prosedur yang disetujui oleh bersama. Nah, proses pengambilan keputusan ada 4 langkah, yaitu yang pertama itu kecerdasan, berupa penerima masalah. Apa sih masalahnya dalam suatu untuk pengambil keputusan itu? Yang kedua yaitu rancangan, penemuan solusi. Yang ketiga yaitu pemilihan solusi yang mana yang terbaik. Yang ketiga, yang keempat yaitu implementasi, yaitu pengujian solusi, apakah solusi itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang peran pengambilan keputusan. Dalam peran pengambilan keputusan bertindak sebagai wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi. Pengambilan keputusan ini di mana di masa nyata, berkualitas, informasi, penyaring, manajemen, dan kritik, dan inersia organisasi. Jadi, pengambilan keputusan ini ada 3. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan dalam dunia nyata yang berkualitas dan untuk penyaringnya. Yang kedua yaitu kritik dan inersia organisasi. Sistem informasi manajemen secara khusus menghasilkan laporan yang sifatnya tetap berdasarkan data yang diperoleh oleh sistem pemrosesan transaksi perusahaan beberapa waktu kurun tertentu. Nah, sistem pendukung keputusan yang menyediakan modal analisis, sistem pendukung eksekutif yang berupa memberikan informasi dari luar, dan sistem pendukung keputusan kelompok menurut yang memberikan sekumpulan lingkaran atau elemen di mana manajer dan tim dapat mengambil keputusan secara kolektif. Yang dapat saya sampaikan cuma segitu. Apabila ada salahnya mohon maaf, dan ada salah katanya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.